Kemandulan ini adalah kondisi yang dalam dunia medis itu disebut multifaktorial. Multifaktorial itu artinya penyebabnya gak cuma satu. Jadi banyak faktor. Tapi terutama faktor itu adalah faktor genetik. Baik. Yang kedua faktor lingkungan. Awal mulanya bapak ibunya ini subur. Tapi setelah membelah jadi sekian sel, bisa berubah jadi tidak subur. Faktor genetik tadi adalah sesuatu yang nggak bisa kita rubah. Memang sebaiknya kita itu fokus ke faktor lingkungannya. Ya. Apa yang kita makan itu adalah salah satu faktor yang paling penting dan itu berlaku umum. Hobinya olahraga, bagus ya. Benar. Sehat. Benar. Tapi habis nge-gym langsung ke sauna. Itu panas ya, Dok. Salah satu faktor risiko ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali Tribuners di YouTube harian Surya dan Tribun Jatim Network bersama kawan-kawan dari RSI Siti Hajar Sidoarjo. Nah, kebetulan saat ini kita kedatangan tamu spesial yakni Dr. Ramesdo Yuanda, spesialis urologi. Apa kabar, Dokter? Baik, Mas Amir. Alhamdulillah baik ya, Dok. Dokter, saat ini kita akan membahas soal kesuburan pria, di mana spesifiknya yakni tentang kemandulan ini, Dok. Ya. Nah, setiap lelaki nih, Dok, biasanya wajib menjaga kesehatan reproduksi, Dok, ya, karena ini merupakan semacam kehormatan bagi seorang pria ya, Dok. Betul. Ini yang paling ditakutkan ini, Dokter. Momok yang paling ditakutkan bagi seorang pria adalah kemandulan. Nah, di sini apa sih, Dok? Saya merangkum beberapa pertanyaan nih, Dokter, yang dimana pertanyaan ini juga menjadi trending di mesin pencarian. Bahwasannya ketika kita ngetik kemandulan ini ada beberapa pertanyaan yang ternyata pertanyaan ini paling dicari, Dok, di mesin pencarian. Nah, untuk pertama nih, Dok, soal kemandulan tadi, apakah ada ciri-ciri lelaki yang tidak subur meski terlihat sehat nih, Dok? Ya baik, jadi kemandulan ini tidak bisa dilihat dari luar. Jadi baik. Yang kelihatannya sehat bisa saja mandul, yang kelihatannya nggak sehat bisa saja subur. Subur ya. Baik. Gitu. Tapi di sini, Dokter, terlihat apakah ada penyebab dan gejala tersendiri sih, Dokter, soal kemandulan bagi pria ini? Gejala dan penyebab. Ya. Jadi kemandulan ini adalah kondisi yang dalam dunia medis itu disebut multifaktorial. Multifaktorial itu artinya penyebabnya gak cuma satu. Jadi banyak faktor. Tapi terutama faktor itu adalah faktor genetik. Baik. Yang kedua faktor lingkungan. Nah, tiap-tiap orang ini takarannya nggak sama. Gitu. Ada yang faktor genetiknya lebih dominan, ada yang faktor pola hidupnya yang lebih dominan. Contohnya faktor genetik itu misalnya ada kelainan kromosom. Gitu. Iya. Gitu. Jadi dia mungkin kita bisa melihat orang-orang dengan sindrom. Iya. Nah itu. Baik. Nah, kemudian ada juga penyakit yang memang diturunkan, misalnya ada orang yang saluran sperma itu tidak terbentuk. Iya. Gitu. Berartinya ini memang ada penyakit ini bisa dibilang turunan atau tidak, Dok? Maksudnya ini faktor genetik atau tidak? Faktor genetik itu tidak selalu faktor turunan. Jadi memang konotasinya gitu ya. Sebenarnya genetik itu bukan gitu. Genetik itu seperti ibaratnya rumah. Kalau dibangun sama arsitek, rumah itu pasti punya gambarnya. Ya, ada gambarannya, baik. Desainnya gitu. Nah, bayangkan kalau desain itu disuruh gambar lagi oleh orang lain.
lama pasti berubah. Ya, ya, Nah, ya. manusia itu separuh dari bapaknya, separuh dari ibunya itu jadi satu. Satu ini jadi dua, dua jadi empat, empat jadi 8. Nah, selama membelah ini, desainnya orang itu bisa berubah. Baik. Ya. Jadi awal mulanya bapak ibunya ini subur, tapi setelah membelah jadi sekian sel, bisa berubah jadi tidak subur. Oh. Artinya setiap keluarga harus waspada dong ya dok ya. Setiap terkait orang. ini. Setiap orang ya dok ya. Ya, sebenarnya faktor genetik itu. Oh. Nah, itulah yang disebut dengan mutasi. Dalam dunia medis, mutasi itu artinya gen seseorang itu berubah. Baik. Gitu. Oke. Nah, apa yang bisa membuat berubah itu? Nah, yang kita ketahui adalah ada faktor-faktor yang mengganggu di masa kehamilannya ibunya, misalnya gizinya kurang. Oh iya. Berarti itu sudah jadi pemicu sejak dini ya dok ya? Iya. Oh, oke. Jadi faktor genetik sekali lagi saya perlu garis bawahi. Faktor genetik itu bukan berarti punya turunan, tapi cetakan kita tuh berubah. Ya. Itu yang perlu dicatat itu. Benar. Baik. Nah, terkait itu tadi juga dok, pemicu dari kalau istilah kita ini kemandulan ini ya dok ya, istilah umumnya. Nah ini apa yang tadi menarik juga dokter katakan bahwasanya lingkungan juga berpengaruh. Nah ini apakah termasuk dari makanan dan asupan gizi itu tadi, pola hidup, dan biasanya nih dok, kalau kita ketahui ya ada pergaulan bebas begitu dok. Nah jadi kalau faktor genetik tadi adalah sesuatu yang nggak bisa kita rubah. Memang sebaiknya kita itu fokus ke faktor lingkungannya. Oh ya. Apa yang kita makan tuh adalah salah satu faktor yang paling penting dan itu berlaku umum. Makanan yang nggak sehat ya misalnya berlemak, ya. Kemudian yang dibilang junk food. Junk food. Itu favorit semua orang itu. Nah iya. Nah itulah tadi pertanyaannya, kenapa kok makin lama makin banyak Gen Z tadi ya? Iya, Gen Z ini. Gen Z atau Gen Z? Kalau Gen Z beda dikit. Nah itu sukanya kan makan gitu-gitu ya? Sukanya makanan yang kurang gizi lah intinya. Nah itu di dalam badan kita dia akan diproses menjadi bahan kimia yang namanya radikal bebas. Oh iya. Radikal bebas itu adalah istilah medis untuk semua bahan kimia yang sifatnya merusak. Kebalikannya sayur dan buah. Kalau sayur dan buah itu akan diproses menjadi yang namanya antioksidan. Jadi banyak makan bahan-bahan radikal bebas itu nanti efeknya akan nggak baik pada kualitas sperma. Pada kualitas sperma tadi. Sebaliknya, banyak mengkonsumsi antioksidan akan meningkatkan kualitas sperma. Itu dari makanan ya, yang umum. Nah, kalau untuk kesehatan reproduksi laki-laki ini ada hal-hal yang sifatnya agak khusus. Seperti apa ya? Nomor satu itu suhu. Suhu. Ya, jadi kalau kita boleh membayangkan organ reproduksi kita ya, boleh. Boleh. Nah, jadi sperma itu diproduksi dalam organ yang namanya testis. Ya. Yang zaman sekarang pasien saya suka bilang lato-lato saya. Gitu. Iya, lato-lato. Nah, sekarang dikasih nama lato-lato. Iya. Testis itu ditaruh di sebuah kantong. Yang kantongnya ini spesial sekali. Dia bisa molor. Iya. Bisa mengkerut tergantung suhu lingkungan kita. Iya. Jadi memang dia menyesuaikan ya. Betul. Gitu. Karena apa? Produksi sperma itu tidak bisa bagus kalau suhunya itu nggak pas. Artinya suhu nggak pas ini terlalu panas juga atau terlalu dingin. Ya. Oh baik. Jadi idealnya itu 2 derajat dari suhu kita. Jadi 35. Oh, derajat 35 Celcius ya. Baik. Nah, jadi sudah dibikin seperti itu, tapi ternyata dari faktor manusianya sendiri suka memaparkan testisnya ini
pada suhu panas. Oh iya. Gitu. Contohnya apa? Mungkin yang sering sekarang tuh sauna. Oh, sauna. Hobinya olahraga, bagus ya. Benar. Sehat. Benar. Tapi habis nge-gym langsung ke sauna. Itu panas ya, Dok ya. Salah satu faktor risiko ini. Oh. Tuh, saya kira itu justru kurang sehat, tidak sehat ya, Dok ya. Untuk testis. Oh, iya. Jadi kalau kita tuh memang sudah merasa punya kesulitan dapat keturunan, ya harus dihindari. Kalau memang suka begitu, suka pakai celana kulit kayak rocker zaman dulu gitu. Nah, itu harus kadang juga ada yang mengatakan bahwasanya CD atau celana dalam itu juga berpengaruh mungkin, Dok. Terlalu ketat atau apa gitu ya, Dok. Betul. Nah, biasanya juga ini, Dok, yang dirasakan banyak ya kaum pria termasuk saya juga. Kadang kita merasa sakit saat testis tadi itu kadang ada yang naik satu, ada yang agak ke bawah gitu, Dok. Nah itu normal atau dia ada gejala kemandulan atau bagaimana, Dok? Ya, jadi secara umum memang testis itu tidak simetris, baik dari posisi maupun dari ukuran. Iya. Gitu. Tapi kadang-kadang nggak simetris itu juga bisa karena penyakit. Ya. Misalnya testisnya terpelintir. Nah, maka yang satu akan sangat besar dan bengkak, lebih tinggi gitu posisinya. Jadi harus diperhatikan ada nggak keluhan yang lain. Gitu. Kalau ada rasa sakit, maka mungkin perbedaan itu tidak normal. Ada rasa sakit. Kemudian apalagi kalau perbedaan testis itu disertai demam. Oh ya, langsung ke badan gitu lah ya. Itu kira-kira perlu diperiksakan. Tapi kalau enggak, ya pada umumnya itu normal. Tapi banyak loh, Mas, pasien yang periksa karena takut kok nggak sama. Nah itu memang benar-benar. Iya benar. Gitu. Karena khawatir, Dok. Betul. Takut kenapa-napa begitu kan. Kadang kok nggak kembali gitu, Dok. Ya. Benar. Nah, Dokter, terkait kemandulan ini sendiri, kalau kita nih sudah tahu bahwasannya kita diagnosa wah mandul nih gini. Ya. Terus sebetulnya ciri-ciri spesifiknya dan apa yang harus kita tanggulangi setelah kita tahu bahwasannya kita mandul gitu, Dok. Ya, jadi yang pertama mandul itu sendiri apa? Ya. Sekarang yang jadi kesepakatan medis adalah 1 tahun belum punya keturunan. Ya. Padahal hubungannya normal, jadi tidak LDR ya, enggak bisa ranjang dan sebagainya. Itu ya. Setelah 1 tahun ini, maka kita sendiri sudah bisa bilang bahwa aku ini sudah masuk dalam kategori mandul. Sudah 1 tahun nggak punya anak. Oh iya. Nah, kita ke dokter untuk mencari tahu kenapa itu. Jadi itu yang harus dilakukan. Periksa. Ya. Normalnya adalah 1 tahun. Normalnya 1 tahun. Setelah itu sudah. Ya. Sudah dianjurkan untuk diperiksa. Nah kalau ke dokter tuh selain diperiksa orangnya, itu riwayatnya, terus kemudian secara umum seperti yang saya bilang sindrom tadi mungkin kelihatan dari wajahnya. Oh itu kelihatan ya, Dok ya. Terus dia laki tapi mungkin seperti perempuan, gitu. Nggak ada jakunnya. Oh iya. Gitu. Nggak ada bulunya. Oh saya nggak ada bulunya nih, Dok. Oh masa? Iya. Itu kan bisa ya, Dok, ya? menjadikan tanda-tanda bahwa mungkin genetiknya orang ini lain. Gitu. Dia laki tapi dia punya gen perempuan misalnya. Oh gitu, baik. Nah, terus dilihat juga dari organ vitalnya itu tadi, ukurannya, kelembeannya. Oh ukurannya juga jadi patokan juga ya, Dok ya. Kalau normalnya sih berapa sih, Dok, kalau di Indonesia lah normalnya ukuran. Nah, itu ada alatnya, terus ada nomornya.
Oh, jadi nggak pakai penggaris manual gitu Enggak. ya, Dok? Dia Iya, dia iya. dimasukin ke lubang alat Oh, itu gitu. kayak cincin gitu, terus Oh, dia gitu. masuknya ke cincin yang nomor berapa gitu. Oh, gitu. Iya, 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 Jadi iya. ada itu. Tapi itu posisi ereksi ya, Dok ya? Atau Enggak, normal biasa aja? kalau testis tadi kan enggak ereksi. Oh, yang testisnya Yang maksudnya. testisnya. Baik, baik. Kalau kita bicara kemandulan pada umumnya yang pengaruh itu testisnya. Oh. Gitu. Tapi kalau disfungsi ya pada kemaluan, nah itu baru pakai penggaris itu tadi. Oh, siap. Baik. Itu ada tabelnya. Oh. Itu dari umur berapa gitu. Ya. Kalau saya nggak apal tabelnya, tapi kalau Mas Samir mau ngasih tahu angkanya berapa, saya bisa bilang itu normal apa enggak. Waduh, ini saya juga nggak tahu. Bilang aja punya tetangganya nggak apa-apa. Nggak, soalnya saya juga ada sih, Dok, kayak keluarga dia ini nah ini, Dok, kadang dia pernah punya trauma, artinya setelah olahraga atau apa gitu, dia sudah punya riwayat apa ya istilahnya, kalau zaman sekarang kayak dia pernah sakit hernia mungkin. Hernia. Ya. Dia pernah sakit hernia. Menikahnya lebih dulu keluarga saya ini, lebih dulu saudara saya daripada saya. Iya. Namun hingga sampai saat ini belum dikaruniai anak. Bahkan saya sudah 2 sekarang, Dok. Rencana mau 10 sih kalau. Nah, itu apakah juga pengaruh nih, Dok? Penyakit itu bawaan itu, atau dia juga sering suka olahraga berat? Iya. Sepak bola dan sebagainya. Nah, itu apa juga pengaruh, Dok? Iya. Dalam kemandulan itu. Kalau menurut saya mungkin yang lebih berpengaruh itu aktivitas beratnya itu tadi. Nah, iya, dia suka sering angkat-angkat berat itu, Dok. Olahraga itu baik ya, tapi kalau terlalu berat ya, itu bisa menimbulkan yang saya bilang radikal bebas tadi. Oh. Bahan kimia yang nggak bagus. Iya. Gitu. Kemudian kalau kita jarang pakai yang namanya skrotal support, itu kan ada. Sekarang tuh banyak dijual untuk bantalan pada daerah supaya dia nggak bergerak-gerak, nggak gampang terpeluntir, atau kalau kena benturan juga nggak langsung. Benar. Ya. Nah, itu bisa. Kalau riwayat hernia sendiri saya kira nggak terlalu banyak hubungannya. Oh, nggak berhubungan. Bisa saja. Misalnya habis dioperasi, kan tuh daerahnya deket ya. Terus banyak manipulasi terhadap urat-urat saraf atau pembuluh darah ke situ. Itu bisa. Nah, jadi enaknya itu memang dicek. Gitu. Terakhir dicek yang namanya analisa sperma. Nah, dari analisa sperma ini kita bisa mengetahui kira-kira ini dari mana asalnya. Baik. Kemandulan ini ada penyakit-penyakit tertentu tuh yang mengganggu spermanya, itu membuat spermanya jadi 0. Meskipun ada bentuknya gitu, Dok, atau dia tidak keluar sama sekali. Nah, ini beda lagi. Jadi kalau dalam dunia medis cairannya itu kita sebut semen. Ya, atau air mani. Ya. Boleh ngomong air mani? Boleh, Dok, boleh. Terus di dalam air mani itu ada sel. Ya. Sel yang namanya sperma. Oh. Gitu. Nah, yang bisa membuai itu, yang bisa menghasilkan keturunan itu selnya. Sedangkan air mani ini hanya lingkungan hidupnya supaya dia bisa dapat makanannya dari situ. Jadi air maninya bisa banyak. Tapi setelah diperiksa dengan mikroskop ya, ternyata selnya nggak ada. Nah, tidak memiliki sel sperma. Gitu. Baik. Tapi ada juga yang ternyata waktu disuruh meriksa itu air maninya nggak ada. Nah, ini penyakitnya lain lagi. Kalau spermanya nggak ada, penyakitnya lain lagi. Baik. Ada yang spermanya ada tapi jumlahnya kurang. Nah, itu bisa mengarahkan kita ke ini kira-kira
kena penyakit ini. Jadi bisa diketahui lah ya dok ya, ini dari situ. berangkatnya dari mana. Jadi itu ya, penting untuk bisa analisa sperma itu. Cuman sekarang ini pengalaman saya ya, banyak yang merasa kurang nyaman dengan cara melakukan analisa sperma itu. Ya karena itu sih dok, kembalinya lebih ke kehormatan tadi, agak malu gitu dok. Kalau dia nggak jantan istilahnya ya. Kalau istilahnya sekarang tuh laki gitu ya. Biasanya kan viral laki gitu dok. Tapi ngomong-ngomong soal ini bisa sembuh nggak sih dok sebetulnya? Ya. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu yang masih bisa disembuhkan. Bahkan kalau bidang saya terutama kan menyembuhkan dengan operasi. Operasi. Gitu. Urologi itu adalah ilmu bedah di saluran itu kencing dan apa namanya reproduksi laki-laki. Ya, jadi ada penyakit tertentu yang kita tangani dengan pembedahan. Nah, tapi ada juga kalau masih apa namanya tanpa operasi ya dok ya. Bisa dengan memperbaiki pola hidup aja, memperbanyak konsumsi makanan yang bergizi ya, antioksidan tadi, minum suplemen. Artinya bisa sembuh ya dok ya. Maksudnya untuk persentase sembuhnya masih besar lah ya dok ya mungkin. Baik. Terus ini juga dok soal ini kan soal kesuburan ya antara pasangan khususnya yang sudah suami istri nih Tribuners, apalagi ini satu hal yang apa ya jadi canggung juga ya dok ya. Kalau ya seperti yang kita bahas tadi bahwasanya di backstage tadi kita bahas juga nih Tribuners bahwasanya biasanya kalau dulu ada satu pasutri yang masih belum mempunyai anak itu yang disalahkan kebanyakan yang wanita. Iya. Itu dok. Nah, terus apa zaman semakin maju sekarang nih ada sebelum nikah tuh harus tes kesehatan dulu. Iya. Nah, mungkin dok besok ada program yang dimana bisa mengetahui itu. Artinya yang biar fair lah, yang pria juga diperiksa, yang wanita juga diperiksa ya. Mungkin dok. Saya kira itu secara medis baik ya. Kita harus melakukan tes kesehatan. Kalau perempuan tuh selain ini dia dicek punya ini enggak. Misalnya seperti infeksi namanya toksoplasma. Oh, saya kira ISK dok. Bukan. Itu ada apa namanya parasit ya, yang hidupnya pada binatang seperti kucing. Oh, iya. Nah itu kalau punya itu bisa membuat anaknya punya kelainan bawaan. Oh. Jadi kelihatannya yang cewek-cewek itu sudah lebih marak. Tapi memang yang laki masih belum tersentuh. Ya. Nah tapi dilakukan pada laki atau perempuan pun saya kira kendalanya sekarang tuh masih pada faktor sisi etisnya mungkin. Kalangan medis belum punya kesimpulan. Boleh nggak kita benar. Memberikan informasi seperti itu pada orang yang sudah hampir jadi. Nah, benar dok. Terus apakah kita bertanggung jawab kalau pasangan itu menyikapinya dengan negatif? Gitu. Benar. Atau belum? Mudah-mudahan nantinya bisa seperti itu. Benar. Dan sudah beli undangan mungkin ya dok ya. Terus tiba-tiba ada berita buruk semacam itu kan jadi itu juga. Sudah foto prewed ya. Foto prewed, benar dokter. Nah karena itu tadi dokter karena ini bagi lelaki satu hal yang momok juga nih dokter. Nah terakhir nih dok terkait tips dan cara untuk mencegah kemandulan bagi pria. Nah dan ini juga dok soal apa sih bedanya sih dok kemandulan dengan disfungsi ereksi? Terkadang kebanyakan orang awam mengetahui bahwasanya wah nggak berdiri nih pasti mandul gitu. Itu sih dok. Ya saya kira itu istilah yang kurang tepat ya. Jadi yang kita sebut yang diasumsikan mandul oleh dunia medis itu adalah ketidakbisaan punya keturunan. Gitu. Nah, sedangkan disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan penis itu untuk berdiri dan bisa dipakai untuk berhubungan.
gitu. Jadi saya kira ini terpisah meskipun ada orang dengan gangguan ereksi. Jadi akhirnya saat berhubungan suami istri itu nggak memuaskan ya. Ya. Tapi kalau spermanya sehat tetap bisa jadi gitu. Sebaliknya yang punya kejantanan yang greng itu, tapi kalau spermanya tidak sehat, tetap saja dia bisa mandul. Nah, yang sering ini kayaknya ini sehat, bisa berhubungan dengan normal, gitu. Makanya waktu misalnya udah berapa tahun nih nggak punya anak, disuruh periksa nggak mau. Lawang saya ini sehat gitu ya. Tiap malam ya 10 kali gitu. Padahal sebenarnya nggak berhubungan. Gitu. Tidak selamanya berhubungan. Benar. Gitu. Jadi kalau disfungsi itu tidak bisa membangunkan adiknya itu. Dan kadang dulu juga ada mitos begini dok, kalau mau punya anak sebaiknya jangan capek-capek. Jadi saat berhubungan sama-sama fit, sama-sama terus sama-sama happy. Jadi hormonnya itu enak gitu. Betul. Itu nanti benar ya dok. Keseimbangan antara yang namanya radikal bebas sama antioksidan tadi. Stres itu meningkatkan radikal bebas. Stres itu ada stres fisik, kecapean, dan stres psikis, banyak pikiran. Biasanya jadi satu. Nah, itu akan mengganggu kualitas itu. Berarti untuk cara mencegahnya bagaimana nih dok? Tipsnya dok? Jadi nomor satu kita harus menjalankan pola hidup sehat itu. Pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu intinya makanannya dijaga. Baik. Kemudian harus rajin olahraga. Olahraga yang nggak berat-berat atau yang olahraganya itu rutin aja. Yang normal aja. Normal. Gitu. Ada yang ekstrim. Gitu. Itu beda lagi. Itu mungkin bukan untuk kesehatan, ya, untuk gaya-gayaan. Gitu. Terus hindari stres fisik maupun stres psikis. Istirahat itu harus selalu cukup. Istirahat harus selalu cukup. Ya. Untuk asupan makanan itu katanya juga berpengaruh sih dok pada kualitas sperma. Iya. Itu makanan apa sih dok? Tentu saja yang banyak mengandung kolesterol misalnya, lemak, ya itu harus dikurangi. Ya. Sayur, buah yang diperbanyak. Nah, dan biasanya juga soal radikal bebas itu kena yang suka merokok. Betul. Itu dok. Dari tadi belum kita bahas ya, rokok. Ya, terus kalau ada yang mengkonsumsi alkohol. Benar. Ya. Kalau di buku-buku kedokteran kan bikinannya orang luar negeri ya, di situ disebutkan juga marijuana. Oh iya, Kalau orang sana banyak. Ya. Nah, itu semua akan mempengaruhi kualitas sperma. Gitu. Benar. Kalau yakin ya sudah punya anak 10 ya berarti kan nggak ada pengaruh. Itu artinya faktor genetiknya kuat sekali. Suburnya tuh kuat gitu. Iya. Jadi meskipun dia gaya hidupnya nggak sehat, tapi ternyata anaknya banyak. Gitu. Tapi kalau yang sudah merasa kesulitan, semuanya harus ditata pola hidupnya. Baik. Itu artinya di cetakan genetiknya tadi ada yang berubah. Ya. Ada yang mengalami mutasi. Tapi meskipun begitu, kalau sudah tahu Tribuners bahwasanya kita mengidap kemandulan itu ya, tetap harus periksa ya dok ya, jangan tetap pede saya masih bisa gitu. Tapi kadang-kadang bisa disembuhkan dengan mudah gitu. Kasih suplemen misalnya. Iya. Bahkan kalau perlu ya operasi. Operasi itu kan langkah sebelum pada akhirnya nanti kita masuk pada jurus terakhir, yaitu yang namanya reproduksi dibantu atau kita mengenal dengan nama bayi tabung gitu. Nah itu dok, bayi tabung. Bayi ditabung. Mahal. Nabung bayi. Iya. Nah, itu kan langkah terakhir ya,
Kalau cara-cara yang lain itu sudah nggak bisa. Oh. Selain dulu sebelum bayi tabung itu maju ya adopsi. Baik. Kalau bayi tabung itu mungkin masih anak kita sendiri. Iya. Tuh. Tapi spermanya harus diambil langsung, nggak bisa dikeluarkan sendiri. Oh. Nah itu kerjanya dokter urologi. Oh, iya. Kalau telurnya diambil oleh dokter kandungan terus ditemukan di luar. Dengarnya aja ngeri ya, Dok. Ngeri ya. Nah, makanya tujuannya periksa itu. Jangan sampai terlambat karena biasanya kalau kondisi kelainan itu dibiarkan makin lama tuh makin parah. Baik. Nah, terkait fenomena kualitas sperma itu, Dok. Wah, ini jadi panjang ini ya. Tadi saya ngomong terakhir tapi ini lanjut lagi nih, Dok. Fenomena saat ini nih, Dok, karena kualitas gaya hidup juga berpengaruh tadi nih, Dok ya. Iya. Terus juga sekarang tuh kalau istilah orang Jawa itu semakin aneh-aneh lah penyakit gitu ya, Dok. Iya. Nah, itu di sperma sendiri sekarang juga ada mutasi nggak sih, Dok? Artinya ada yang bentuknya aneh atau apa gitu, Dok, Iya. mungkin. Ya banyak sekali. Oh, banyak ya, Dok ya. Jadi Iya. sperma itu pada dasarnya terdiri dari kepala, satu kepala, satu ekor gitu. Ini ada yang ekornya 5 gitu. Jadi Ekornya jadi kayak 5? monster ya, kepalanya 5. Wah, kayak naga itu ya. Jadi gitu. Nah ini kalau banyak sekali, nah, itu kan menimbulkan ini. Dan itu bisa dilihat. Oh. Gitu. Dan bisa dikira-kira, oh kalau kayak gini nih kemungkinan penyebabnya ini. Gitu. Iya. Jadi emang yang lebih penting itu menjaga pola hidup sehat itu ya, Dok ya. Ya, karena itu yang bisa kita lakukan. Kalau cetakan itu sudah bisa kita rubah lagi. Baik. Baik, terima kasih dokter terkait pembahasan dari kesuburan pria ini. Tidak terasa ya Tribuners, saking asiknya nih kita sudah sampai ke menit 30 terkait pembahasan kemandulan pada pria bersama Dr. Ramesdo Yuanda dari RSI Siti Hajar Sidoarjo. Dan jangan lupa Tribuners tetap bersama kami lagi dan tentunya dengan teman-teman dokter dari RSI Siti Hajar Sidoarjo. Terima kasih yang sudah bergabung dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.